عباد الله رجال الله أكلنا لأجل الله وكلوا عوننا لله حسن الله ببدن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr inna insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Wa qala aydan qad aflaha man zakkaha faqad khaba man dassaha. Sadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Wa qala aydan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Wa qala aydan jaddidu imanakum. Qalu kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Qala bikasrati qauli la ilaha illallah. Hadirin jamaah majlis taklim, majlis zikir, dua ya, mudah-mudahan majlis taklim, majlis zikir al-warid. Yang pertama yang kami hormati segenap jajaran pengurus besar. Iya, mudah-mudahan besar majelis ini. Amin. Ketua Bapak Haji Edi, Sekretaris Bapak Ustadz Safar Perjalanan, Bendahara Bapak Ustadz Opik dan Pak Irwan. Ini saya nggak pernah beli catatan ya. Oh iya. Jadi yang saya ingat aja yang saya omongin. Juga jajaran penasehat ya, ada Romo Wagiman, Romo yang lain. Ya, nanti ke depan saya minta catatan biar nggak salah, karena yang hadir ini di atas 12.000 nih. Masya Allah. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, salam penghormatan sudah, dan mohon maaf yang tidak terabsen, ya silahkan omelin panitia karena saya tidak dapat catatan. Ya, pertama kembali diingatkan ya, hadirnya kita di sini, duduknya di sini diniatkan
Yang pertama niat khidmat, ya, manaqib. Kemudian diniatkan tolabul ilmi. Jadi sekali lagi innamal a'malu binniyat. Sahnya perkara amal bagaimana niatnya. Lalu kemudian yang saya sampaikan, apa-apa itu omongin lagi ya. Ya, yang telah berkontribusi dengan acara ini, ya, bukan hanya pengurus tapi semuanya. Ini nggak apa-apa omongin lagi. Ya, soalnya dia kalau diomongin lagi biasa ngasih 50.000 jadi 2 juta besok. Ya, lalu ya sekarang ada ya dari somai, dari jeruk, dari buah-buahan macam-macam enggak? Ya, mungkin sekarang hanya berapa loyang somai, nanti besok 2 gerobak. Kalau yang datang 2.000 orang, insya Allah. Sekali lagi ucapan terima kasih yang telah berkontribusi dengan kegiatan ini, baik berupa materi, uang untuk belanja, kemudian ada makanan, minuman, semuanya niat baiknya. Ada yang niat baik, ada yang kemarin selain niat baik dikhususkan pahalanya sampai kepada almarhum almarhumah, orang tua saudara. Mudah-mudahan sedekahnya, kiriman doa Fatihah dan sebagainya disampaikan kepada almarhum almarhumah kita semua, amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian niat baik, insya Allah juga sedekah. Ada banyak hikmah sedekah, ya. As-sadaqah tatba'ul bala. Dengan sedekah dapat menolak bala. Banyak bala, ya. Bala itu sesuatu yang tidak mengenakkan diri kita, yang membuat hati kita enak, itu bala. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari bala bencana yang akan menimpa diri kita dan keluarga, bahkan bangsa ini, amin ya rabbal alamin. Juga mudah-mudahan yang usaha, berkah usahanya, hasilnya lebih maju usahanya dengan niat baik untuk bekal ibadah. Ya, ada bos roti, mudah-mudahan jadi berkembang baik. Ada bos somai, bos buah, ada bos-bos yang lainnya. Mudah-mudahan barokah, karomah, sodako, semuanya. Mudah-mudahan usahanya meningkat dengan niat untuk bekal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Juga bagi yang sedang ditimpa kesulitan apapun, kerupakan hati. Ada yang kerupaknya hati? Banyak. Hah? Rupak. Jangan-jangan tiap hari rupak. Ya, makanya harus banyak makan kerupuk. Kriuk-kriuk. Ya, mudah-mudahan yang rupak, hati rupak, pikiran rupak. Ya, mudah-mudahan Allah ganti kegalauan, kekecewaan, kerupukan dengan barokah kita kumpul di tempat ini dengan niat khidmat, manaqib dan tolak ilmu. Mudah-mudahan Allah ganti dengan kebahagiaan, kelembagaan hati, dan juga mudah-mudahan di antara kita yang saat ini diuji oleh masalah-masalah apapun, Allah menyegerakan jalan keluarnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan rezeki dari jalan yang tidak pernah disangka-sangka, amin ya robbal. Juga kita doakan yang sedang sakit gigi malam ini, mudah-mudahan ya ujian, ya bagian dari ujian itu sakit, dengan sakit dikurangin dosa. Mudah-mudahan dengan barokahnya bisa ya barokah manaqib segera dihilangkan rasa sakit dan penyakitnya, amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Juga mungkin ada yang jomblo, jomblowan, jomblowati. Ada yang jomblo? Ya. Kadang-kadang jodoh kalau gampang-gampang. Ya. Cari pacar kalau lagi gampang-gampang, apa yang ngantri? Apa sombong? Pas kiran dikasih susah nggak laku pisan. Apa karena bokeh kali ya? Ya, mudah-mudahan ya
Yang jomblo mudah-mudahan disegerakan jodohnya, niat kebaikan, niat ibadah, supaya apa? Kalau punya jodoh menikah, ya insya Allah pagar dari syahwat. Makanya nih yang jomblo kawin buru-buru, dunia udah tua. Yang udah punya jodoh jangan mikir nambah dulu, bahagiain tuh bini. Amin ya rabbal alamin. Ya, sekali lagi duduknya kita juga dengan niat tolak amin ya. Jadi diingatkan kembali, tolak ilmu itu hukumnya wajib bagi siapa? Orang Islam, laki-laki dan perempuan. Katanya itu lagi diomongin, ini memang harus ya diomongin terus-terusan aja, kagak terlalu ilmu lagi nggak diomongin, karena tugas kami ngajak. Apaan Ustaz Kiai, saya apa udah tua, nggak ada alasan. Kata Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, carilah ilmu dari lepas dari buayan sampai ke liang lahat. Ini luar biasa nih di Margahayu ini, dicontohin. Ini kan anak muda tahun 80-an. Contohin. Cuman yang mudanya, nih bulan depan ajak yang mudanya. Kita ngaji, kita tolak ilmu. Alhamdulillah. Nah, ini mudah-mudahan dengan adanya pengajian bulanan di sini menjadi pintu turunnya, pintu barokah untuk wilayah Margahayu khususnya. Amin ya rabbal alamin. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Hadirin rahimakumullah, saya mohon maaf nih ya, nggak pakai sarung, tapi saya pakai celana masih. Ya, nah, jadi ini di luar perkiraan ya. Ini biar tahu lah saya cerita, dan di balik cerita ada hikmah insya Allah. Jadi kemarin hari Jumat saya mau nganterin adik ipar saya ke pondok sama anak saya ya. Niat baik bukan nganterin ke pondok, niat baik, masya Allah. Sampai buat kenangan saya videoin mau berangkat ke pondok. Ya, udah siap-siap mau berangkat ke Lebak, hujan sore. Tahu jenis hujan nggak kemarin? Kemarin dikit. Terus saya doang berarti gede. Berarti baru ujian itu. Ya Allah, hujan gede. Udah nggak? Akhirnya ya udah ntar kali sore. Habis sore ntar malam. Jam 9 malam hujan reda. Oh ini makanya nggak hujan lagi. Kata anak saya siap berangkat. Saya menolak. Takut mengecewakan orang yang lagi semangat. Padahal feeling saya pasti hujan lagi. Tapi takut mengecewakan yang muda. Oh lagi Allahu Akbar lagi semangatnya. Ya, maka saya ya ayo ya, berangkat naik motor. Boncengan bertiga. Nyampe Cilengsi hujan lagi gak berhenti, saya nunggu 2 jam. Masya Allah. Apa sih hikmahnya? Pertama, niat baik. Niat baik ini pasti ada godaan. Pasti. Kenapa? Karena ada yang menggodanya. Siapa yang menggoda? Saya. Sudah kenal sama setan? Pasti, ya. Qala fa bima aqwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Nah, iblis menjawab, ya Allah, karena engkau menghukum saya tersesat, kata iblis, maka saya akan menghalang-halangi mereka, anak cucu Adam. Siapa anak cucu Adam? Siapa? Ustaz Capar termasuk? Ustaz Opik, Haji Edi, Romo. Ayo, siapa lagi? Termasuk anak cucu Adam. Dan engkau ya Allah tidak akan mendapati mereka anak cucu Adam dari jalanmu yang lurus. Berarti iblis nggak suka yang lurus-lurus, maka dibelokin baik. Summala'atyanahum. Kemudian iblis akan mendatangi mereka, anak cucu Adam. Dari mana? Depan, belakang, kanan, dan kiri mereka. Dan engkau ya Allah, kata iblis,
tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Nah, ini makanya hati-hati. Ya, hati-hati. Bahwa setiap gerak langkah kita untuk lempeng, belajar lempeng, jangan lempeng lah. Belajar lempeng pasti ada yang ngalangin. Makanya pakerin. Ya, pakerin. Syahadat itu dikuatkan. Nah, itu pagar. Pagar yang pertama syahadat. Kuatkan syahadatnya. Ya. Syahadat itu dikuatkan. Tolak ilmu, baca Quran, banyak pikir kepada Tuhan, melawan nafsu dan setan lah. Oh, itu. Ini Bapak sudah punya alat. Ada ibu di dalam? Ya, ya. Bapak Ibu sudah dikasih alat. Alat apa? Alat agar setan jauh. Agar iblis jauh dari hati orang yang berzikir. Bapak Ibu sudah diberikan alat pembersih. Kata Nabi, setiap segala sesuatu ada alat pembersihnya. Alat pembersih hati adalah zikrullah. Afdhalu dzikri. Kata Nabi nih, zikir yang paling utama, fa'lam, maka ketahuilah, la ilaha. Nah, zikir yang paling utama kalimat la ilaha. Nah, jadi sudah dikasih alat pembersih. Alat pembersih piring apa ya? Apa? Iya. Dapat ini enggak royalti dari Sanda saya omongin nih. Lenso dapat rugi saya ngomong dong. Menolak. Oh. Nah. Setiap segala sesuatu ada alat pembersihnya. Alat pembersih keramik. Penorak. Iklan. Oh. Ini 14 abad yang lalu Nabi bersabda, setiap segala sesuatu ada alat pembersihnya, alat pembersih hati, alat pembersih kalbu, zikrullah, la ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah. Tanamkan itu. Ya, tanamkan itu. Tanamkan kalimat la ilaha illallah. Jadi, nah, tadi yang diucapkan apa? Di zikir. Jadi bahwa kita sudah dikasih alat dan alatnya itu spesial. Ya. Kenapa spesial? Karena enggak sembarangan bisa mengamalkan. Harus diijazahkan dulu, harus izin dulu. Izin kepada siapa? Kepada ahlinya. Kepada siapa ahlinya itu? Waliyam mursyida. Yang alhamdulillah, insya Allah sebagian besar di sini sudah ditalkinkan, sudah berijazah zikir kalimat la ilaha illallah. Ketika ditalkinkan ada caranya, ya zikirnya. Makanya godek mah godek. Cuman kalau dulu godeknya begini. Dulu nih, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Godek gak? Nah, saya tanya, godek kayak gini apa sih maksudnya? Ya enak aja. Ya. Bagus nggak? Bagus. Ketika kita ditalkinkan, ada caranya, ada alasannya, maka zikirkan. Hai ikhwan yang mau belajar zikir, kepalkan kedua tangan. Kita mau nanya kan nggak berani ya, ngepal aja. Padahal apa sih maksudnya ngepal? Bukan ngepal koret ya,
Ya, ngepel itu bahasa sini koret ya? Hah? Koret itu bahasa apa sih koret? Sunda apa bahasa Betawi koret? Oh Sunda. Bahasa Betawinya apa koret? Hah? Putri Kasilan. Ya, ya, kita coba. Ini kan harus selalu ada review ya, supaya kita menolak lupa. Kepalkan kedua tangan. Di mana ngepalnya? Di mana? Di atas paha apa lutut? Lutut. Hah? Kira-kira lah itu ya apa sih? Paha, ya dari paha ya, kepalkan. Coba kepalin. Biar ya, nah biar ngeliat yang lain ya. Bukan gini ya, bukan ngepalnya ya. Bukan ke atas, sini di atas paha ya. Kepalkan, ya kepalkan. Kedua tangan, pejamkan mata, gitu ya. Lalu kemudian ketika dzikir la ilaha illallah, angkat. Ya. Jadi kepala nunduk dulu, angkat. Berarti bayangkan ya, kalimat itu, karena itu adalah kalimat pembersih, kalimat la-nya dibayangkan, tarik ke atas sampai tembus ubun-ubun. Ada 3 latifah, nanti ke depan lah dibahas ya, kedalamannya. Kemudian tundukkan ke sebelah kanan 2 latifah, dibersihkan 2 latifah. Angkat lagi, tundukkan ke sebelah kiri 2 latifah, fokuskan pada latifatul qalbi yang posisinya di bawah susu, kira-kira 2 jari di sini. Illallah. Ada apa di sini? Ya, di sini itu ada apa? Sifat-sifat manusia. Di dalam natural qalbi ada apa? Ada apa? Ada az-zulmu, ada lupa kepada Allah, ada sombong, ujub, riya, takabur. Ya, nah dibersihkan dengan kalimat la ilaha illallah. Maka kata Nabi, bersihkan. Ya, bersihkan dengan kalimat la ilaha illallah. Ya. Terus latih. Diupayakan minimal mirip dulu. Karena kan kita kelas belajar sama kayak saya. Minimal mirip dulu. Maka itu disebut kaifiyah atau tata cara. Ya, kenapa? Karena bukan zikir yang biasa. Ini sudah naik zikirnya ke zikir mahabbah wal ma'rifat. Ya. Ketika zikir itu harus bertoriko. Ketika bicara toriko harus bersilsilah. Harus bersilsilah. Jadi nanti Ustadz Opik belajar zikir di mana? Di YouTube. Nggak tanggung jawab. Nggak tanggung jawab. Oh, Ustadz Opik belajar zikir di mana? Oh, saya ditalkin oleh Syekh Ahmad Syahib Tajul Arifin. Mantap. Syekh Ahmad Syahib Tajul Arifin dari siapa? Dari Syekh Abdul Mubarak. Dari siapa? Dari Syekh Talha. Dari siapa? Dari Syekh Sambas. Itu ya, betul. Nah, itulah sila-sila. Kalau dalam ilmu hadis disebut sanad. Dari. Jadi kalau dalam ilmu hadis disebut sanad, kalau dalam thariqah itu ahli sila, ada dari. Tadi saya ketika Ustadz Opik membacakan manqobah ke-40 ini, saya berapa kali kesini, saya nggak nangis, saya merinding doang. Saya tadi nangis, tahu yang lihat? Tahu nggak? Tapi mudah-mudahan ada yang lihat lah. Nanti viral lagi. Takutnya saya nangis ada yang videoin, karena cemen amat, cengeng katanya. Ya, Masya Allah. Ya, manqobah 40 ini. Saya tadi jujur sangat merinding dan saya meneteskan air mata. Ya, betapa hebatnya tanggung jawab seorang guru sejati. Ya, betapa luar biasanya seorang guru sejati yang bukan hanya di dunia memikirkan murid-muridnya, bahkan sampai di akhirat mempersaksikan seorang guru
memastikan jangan sampai muridnya masuk neraka, ditungguin. Itu guru saja hati-hati ya. Mudah-mudahan kita diakui menjadi murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah ya, Masya Allah, yang membuat saya nangis. Jadi karomah Syekh Abdul Qadir Jailani itu diberikan buku oleh Allah, dituliskan nama murid-muridnya. Bahkan sudah wafat secara jasad, iya, betul ya, wafat secara jasad, tapi ruhul anbiya, ruhul aulia, mereka tidak wafat tapi pindah, bal ahya, mereka hidup, mereka hidup. Jadi bagaimana seorang guru apa dicatat lagi, mudah-mudahan kita menjadi bagian dari muridnya ya, mudah-mudahan diakui ya. Kemudian ya, secara silsilah ya, dari mana amalan kita termasuk manakib ini ya, dari siapa kita dapat ijazah zikir dan manakib? Dari Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin melalui wakil-wakilnya, karena tidak semua bertemu Abah, betul, melalui wakil-wakilnya. Kemudian dari siapa? Dari Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu. Dari siapa? Dari Syekh Talha bin Syekh Talabuddin Kalisapu Cirebon. Dari siapa? Dari Syekh Ahmad Khotib Syambas Ibn Abil Ghaffar. Dari siapa? Dari Syekh Samsudin radhiyallahu an. Dari siapa? Dari Syekh Muhammad Murad. Syekh Muhammad Murad dari siapa? Dari Syekh Abdul Fattah. Syekh Abdul Fattah dari siapa? Dari Syekh Utsman radhiyallahu an. Syekh Utsman dari siapa? Dari Syekh Abdul Rahim. Kemudian dari siapa? Dari Syekh Abu Bakar. Dari siapa? Dari Syekh Yahya. Dari siapa? Dari Syekh Hisamuddin. Dari siapa? Syekh Waliyuddin. Dari siapa? Syekh Nuruddin. Dari siapa? Dari Syekh Sarbuddin. Kemudian Syekh Sarbuddin dari siapa? Dari Syekh Samsuddin. Syekh Samsuddin dari siapa? Dari Syekh Muhammad Hatta. Kemudian Syekh Muhammad Hatta dari siapa? Dari Syekh Abdul Aziz putra Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Aziz dari siapa? Dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang beliau ini Syekh Abdul Qadir Jailani mendapatkan derajat Sultanul Aulia, rajanya para wali radhiyallahu anhu. Kemudian Syekh Abdul Qadir dari siapa? Dari Syekh Abu Sa'id Mubarak bin Ali. Lalu kemudian dari siapa? Dari Syekh Abu Hasan Ali bin Yusuf. Lalu kemudian dari siapa? Dari Syekh Abu Faraj. Kemudian dari siapa? Dari Syekh Abu Fadli. Kemudian dari siapa? Dari Syekh Abu Bakrin. Dari Syekh Abu Bakrin Al-Bisibli. Dari siapa? Dari Syekh Abu Qasim Junaidi Al-Baghdadi. Ini kan kita tawasul dia. Kemudian dari siapa? Dari Syekh Syarif Saqati. Dari siapa? Dari Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Dari siapa? Syekh Abu Hasan Ali ibnu Musa. Dari siapa? Dari Sayyiduna Imam Musa Al-Kadhim. Dari siapa? Dari Sayyiduna Ja'far Shadiq. Dari siapa? Dari Sayyiduna Muhammad Al-Bakir. Dari siapa? Dari Sayyiduna dari Sayyiduna Zainal Abidin. Dari siapa? Dari Sayyidina Husain. Dari siapa? Dari Sayyidina Ali karramallahu wajah. Sayyidina Ali dari siapa? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dari siapa? Dari malaikat
Jibril. Malaikat Jibril dari siapa? Dari Allah. Berarti yang mengamalkan zikir thariqah, yang mengamalkan kalimat la ilaha illallah bersanad tersambung sampai dengan Rasulullah SAW dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi benar atau tidak kita mengamalkannya? Benar, ada sanadnya, ada dalilnya. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita mampu mengamalkannya, dan juga mudah-mudahan kembali lagi berkatlah hati saya mendengarkan manqobah ke-40 ini. Mudah-mudahan kita diakui sebagai muridnya di dunia wal akhirah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Kenapa kita ini terakhir ya, mudah-mudahan gak kemalaman ya. Mengapa kita mengamalkan zikir untuk kelas kita? Biar biasa dulu ya, nggak usah tinggi-tinggi ya. Biar apa? Biar biasa nih lidah. Apa sih harapannya ketika terbiasa? Mudah-mudahan ketika kita ini pasti mati nggak semuanya nih? Mati. Ini berarti calon-calon almarhum ya. Ya. Mudah-mudahan karena terbiasa lisan kita, lidah kita terbiasa dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan di akhir hayat menjelang sakaratul maut terucap pada lisan kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Barang siapa yang di akhir hayatnya, kata Nabi, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah miftahul jannah, kuncinya surga. La ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah lagi miftahul jannah. La ilaha illallah, kuncinya surga kalimat la ilaha illallah. Lalu kemudian apa sih hikmah yang lainnya? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah ya, ketika zikir mengingat Allah, hati menjadi tenang. Dijamin bagi yang berzikir, hati menjadi tenang. Lalu kemudian ya, kalimat la ilaha illallah selain tadi kalimat miftahul jannah, perbaharailah iman kalian. Sahabat nanya ya, qalu kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, dengan cara apa kami memperbaharui iman kami wahai Rasulullah? Qala bikasrati qauli la ilaha illallah. Rasul menjawab, perbanyaklah oleh kalian ucapan kalimat la ilaha illallah. Maka sekali lagi kalimat la ilaha illallah kalimat penambah iman ya. Lalu kemudian kalimat la ilaha illallah ketika diamalkan, insya Allah menuju Tuhannya. Insya Allah hati kita akan ingatkan oleh Allah agar ingat kepada Allah, agar wusul kepada Allah. Lalu diingatkan akan banyak hal, diilhamkan akan banyak hal apapun, karena kalimat la ilaha illallah insya Allah menuju dekat kepada Allah. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk mengamalkannya. Itu yang disebut zikir jahar. Jadi harus terdengar. Kemudian kembali diingatkan kembali, kita sudah berijazah dua zikir. Ya, zikir yang kedua adalah zikir khofi, zikir yang diingatkan. Jadi gerendangin hati kita, nyebut tuh. Ya. Kapan? Setiap saat, setiap
keadaan terus diamalkan terus. Lalu kemudian tadi ini khotaman ya. Nah, khotaman itu bonus ya dari kita amalan dua dzikir, kita dibekali oleh kitab dibekali dengan kitab Uqudul Juman atau wirid khotaman. Ya, itu khotaman itu bagaikan pedang bermata dua. Yang pertama alat musuh kepada Allah atau alat ma'rifat. Yang kedua adalah untuk kita berdoa ya, alat untuk agar kita dicukupkan kebutuhan kita, cita dan lain sebagainya. Makanya ada doa dan lain sebagainya. Ketika diamalkan, insya Allah akan mempermudah hidup kita. Ketika diamalkan, insya Allah akan melancarkan rezeki kita. Bahkan kalau ada yang sakit khotaman dulu. Ya, khotaman bacain. Dah. Sesama ikhwan nggak apa-apa. Tolong dong Pak Ustadz Sapar, jampain saya mau khotaman, tapi tolong full ya khotamannya. Sialan kayak uang gitu ya. Nggak apa-apa, silakan. Masya Allah ya. Kenapa? Ada banyak orang yang datang ke saya, tolong dong ini sakit ini gitu. Saya nggak bisa, sebetulnya bukan ahli. Ya udahlah, bil barokah wa karomah. Saya baca khotaman, saya doa ya syafil amrod. Ada yang diizinkan sembuh. Setelah sembuh, datang lagi ngapain? Ya katanya bagi amalannya. Ya udah gabung sini katanya gitu ya. Loh, gitu ya. Jalan dakwah. Jadi ini jangan ragu-ragu ketika Bapak, Ibu ada masalah yang secara logika kita berat. Sok dikir dulu. La ilaha illallah jahar, hobi, khotaman. Terus ya. Sampai kapan? Hatta yakal yakin, sampai datang keyakinan. Insyaallah berkah, insyaallah karomah guru mursyid kita menyertai kita. Dan ketika memang dinilai dititipkan karomah guru melalui kita, jangan kaget. Pak Ustadz Opik minta air dong, tiba-tiba sembuh gitu ya. Laporan dan Opik, alhamdulillah nih sembuh. Alhamdulillah nih sembuh. Ini kadang-kadang nih nggak percaya, apa benar apa kagak ya? Jangan-jangan ngeprank gitu ya. Oh benar katanya, benar alhamdulillah gitu. Nah, kadang-kadang di hati kadang-kadang juga hebat juga gue ya gitu ya. Besok bikin pelang ya. Nah itunya yang ujungnya, yang nggak boleh yang ujungnya. Ya, jadi begini ya. Saya cerita kayak begini sebetulnya bonusnya bahwa khotaman itu bagian pedang bermata dua, alat ma'rifat, alat nusur, juga itu alat kebutuhan dan banyak hal-hal yang terkait dengan doa-doa di dalam khotaman. Maka amankan dan lestarikan. Cukup ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, nanti ngobrol-ngobrol ya sambil ngerokok. Saya nggak nyaman nih ngomong sambil ngerokok. Ya. Ya, wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. People